Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi dalam Warta Parlemen bersama saya Vera Indriani. Pimpinan DPR menilai pemangkasan anggaran yang terjadi pada tahun 2015 berpengaruh terhadap realisasi dan serapan anggaran di kementerian dan lembaga. Hal ini berdampak pada perbedaan hasil penilaian yang dilakukan BPK terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga. DPR RI menilai variasi penilaian laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan BPK RI pada semester pertama dipengaruhi banyak faktor eksternal. DPR menilai laporan ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI semester 1 tahun 2016 pada rapat paripurna ke-7 masa persidangan pertama tahun sidang 2016-2017. Dalam rapat paripurna tersebut, Ketua BPK Hari Azhar Aziz memaparkan 55 laporan keuangan Kementerian Negara, lembaga, LKKL atau 65% memperoleh opini wajar tanpa pengecualian WTP, 26 LKKL atau 30% memperoleh opini wajar dengan pengecualian atau WDP, dan 4 LKKL atau 5% memperoleh tidak memberikan pendapat atau TMP. Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan menilai proses pemangkasan anggaran dan sejumlah kebijakan ekonomi di masa transisi sedikit banyak mempengaruhi penyerapan dan realisasi, sehingga wajar terjadi perbedaan hasil penilaian terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga. Kondisi ekonomi yang sedang belum bersahabat, sehingga dalam proses adanya penghematan, adanya kebijakan ekonomi, itu pun pasti sedikit banyak mempengaruhi ya dalam kaitan fungsi penyerapan anggaran di setiap kementerian atau lembaga. Taufik Kurniawan juga mendesak agar reward dan punishment diberikan kepada kementerian lembaga sesuai dengan opini yang diberikan BPK. Sangat apresiatif terhadap BPK dalam artian pertanggungjawaban auditingnya bagus, audited dengan sangat WTP, tentunya itu harus diapresiasi dibandingkan dengan kementerian atau lembaga yang selama ini belum ataupun tidak pernah mengalami WTP ataupun disclaimer terus-menerus, kan begitu. Ini harus menjadi salah satu pertimbangan ke depan manakala sistem reward punishment ini menjadi salah satu acuan. Fajar Ilhami dan Dwi, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 1 DPR RI mendesak pemerintah untuk membahas lebih lanjut perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura karena sejauh ini masih banyak permasalahan yang belum selesai. Di antaranya kesepakatan penentuan titik koordinat dan optimalisasi jalur perdagangan. Komisi 1 DPR RI mendesak pemerintah untuk membahas lebih lanjut perjanjian batas wilayah laut antara Indonesia dengan Singapura karena sejauh ini masih banyak permasalahan yang belum selesai, di antaranya kesepakatan penentuan titik koordinat dan optimalisasi jalur perdagangan. Anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syahfikarno mengatakan, hal yang paling penting dan utama adalah perjanjian internasional antara Indonesia dengan Singapura yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan batas wilayah laut dan mampu mencegah lahirnya konflik baru di antara kedua negara. Dev menegaskan pemerintah diharapkan mampu menggagas perjanjian yang saling menguntungkan dengan sejumlah negara tetangga di kawasan Asia Pasifik, baik dari sisi ekonomi, kedaulatan, dan keamanan. Dan ratifikasi ini harus bisa menyelesaikan, jangan sampai membuat permasalahan baru. Nah, banyak yang berkembang wacana di luar itu adalah perbatasan Singapura sama Indonesia, itu mereka hitung dari mulai garis pantai yang setelah direklamasi. Nah, tapi kan kita kembali lagi bahwa sudah ada kesepakatan bahwa dihitung itu dari garis awal, garis natural. Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi 1, Hanafi Rais, ratifikasi merupakan hal yang sangat penting yang harus segera disahkan oleh DPR. Oleh karena itu, kementerian terkait diminta agar menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik dalam memproses negosiasi dan perundingan. Ini menyangkut lalu lintas kapal perdagangan yang luar biasa besar potensi ekonominya, dan kita tentu tidak boleh kalah cerdas dari Singapura. Karena selama ini Singapura sendiri adalah sebagai negara transit yang tentu industri pelabuhan perkapalannya pun juga tidak bisa diremehkan. Abdul Ajib dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Pimpinan DPR RI mendorong Komisi Pemilihan Umum Indonesia mencontoh Instituto Nacional Electoral atau Komisi Pemilihan Umum Meksiko yang kuat dan independen. Salah satunya berwenang menegur dan memberi sanksi kepada para stasiun televisi nasional maupun lokal yang melanggar aturan pemilu. Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menilai Indonesia, terutama Komisi Pemilihan Umum atau KPU,
perlu belajar dan mencontoh INE atau KPU Meksiko terkait penguatan wewenang dan secara kelembagaan. Ditemui usai melakukan pertemuan dengan Ketua INE Lorenzo Cordova Vianello di gedung INE Meksiko beberapa waktu lalu, Fadlizon mengatakan secara institusi INE memiliki pegawai lebih dari 16.000 orang. Secara wewenang, INE sangat kuat dan independen. Salah satunya INE berhak menegur dan memberikan sanksi kepada stasiun televisi, baik stasiun TV nasional maupun TV lokal, jika stasiun TV bersangkutan tidak mau menyiarkan kampanye salah satu partai politik. Pasalnya, aturan perundang-undangan Meksiko mengatur semua partai politik mendapatkan hak penayangan kampanye politik. Fadli menjelaskan untuk menjalankan tugas dan wewenang tersebut, KPU Meksiko didukung alat yang canggih sehingga dapat memantau dan merekam tayangan kampanye masing-masing partai politik di setiap stasiun televisi. 48 menit itu diberikan kepada partai-partai politik untuk melakukan kampanye secara gratis di seluruh televisi yang ada. Dan televisi itu wajib menyiarkan kampanye tersebut. Baik itu kampanye pilpres, kampanye gubernur, pilkada ya, maupun wali kota, maupun legislatif. Jadi diberikan alokasi waktu 48 menit, dikurangi 7 menit untuk KPU-nya sendiri, menyiarkan pengumuman-pengumuman, himbauan, dan lain-lain. Dan ini yang kemudian dimonitor oleh KPU. Jadi gratis semua, tidak ada pembelian iklan. Dan semua sama rata gitu. Fadlizon menambahkan, hal lain yang juga menarik dari Meksiko adalah pendanaan partai politik, di mana ini menyediakan anggaran 200 juta dolar Amerika Serikat untuk kegiatan 9 partai politik, ditambah anggaran 100 juta dolar untuk biaya kampanye partai politik. Menurut Fadlizon, sama seperti di Indonesia, di Meksiko juga terjadi political distrust atau ketidakpercayaan terhadap partai politik maupun lembaga penyelenggara pemilu. Ada 9 partai politik nasional yang ada di DPR. Jumlah anggota DPR-nya di sini 500, 300 dari pemilihan langsung proporsional terbuka, 200 dari sistem yang lebih tertutup terbatas gitu ya. Tetapi ada dukungan kepada partai politik sebagai institusi demokrasi, yaitu sebesar 200 juta dolar. Itu untuk kegiatan partai politik yang dibagi 30% dibagi secara merata dan 70% dibagi secara proporsional. Dari Meksiko, Andi Muhammad Ilham melaporkan untuk TVR Parlemen. Pemirsa, tanpa terasa kami sudah menemani Anda. Kini saatnya saya Vera Indriani beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam warta berikutnya.